Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. AB 534 animasi tertunda. Jangan sebut-sebut itu, teman kecil. Kau telah menyelamatkan nyawa muridku, dan aku tidak akan pernah berdiam diri dan hanya menonton. Lebih jauh lagi, aku tidak benar-benar memberikan banyak bantuan. Kemauan kerasmu dan kekuatan misterius itulah yang membuatmu terbangun, kau harus diberi selamat. Guru besar Ran Feng berkata sambil tersenyum. Jiang Chen memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang guru besar Ran Feng ini. Ini bukan hanya karena biksu tua itu telah membantu menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena biksu ini tidak bersikap sombong, meskipun dia adalah seorang Saint minor kelas 9. Di benua ilahi, seorang Saint adalah eksistensi tertinggi, seseorang yang benar-benar berdiri di puncak. Jangankan seorang Saint minor kelas 9, bahkan seorang Saint minor kelas 1 akan dihormati dimanapun dia pergi. Tanpa kecuali, semua eksistensi ini sombong. Dilihat dari sini saja, guru besar Ran Feng adalah seorang biksu terkemuka sejati. Tidak ada orang biasa yang dapat dibandingkan dengan kondisi pikirannya. Saudara Jiang, senang sekali kamu akhirnya pulih. Namun, Big Yellow tidak seberuntung kamu. Sambil berkata demikian, Tyron mengalihkan pandangannya ke arah Big Yellow yang masih tergeletak di lantai. Kuning besar. Jiang Chen berteriak kaget. Baru sekarang dia ingat Big Yellow. Ketika mereka berada di pegunungan dekat perbatasan Provinsi Liang, Big Yellow telah berdiri di saat-saat terakhir untuk bertahan melawan 3 prajurit kuat dari Istana Asura dan telah menderita serangan balik yang hebat. Jiang Chen masih bisa mengingat dengan jelas Big Yellow jatuh dari langit, tidak terlihat baik. Jiang Chen berbalik dan melihat Big Yellow berbaring dengan tenang di lantai. Banyak tulisan Sanskerta masih melayang di sekujur tubuhnya, tetapi Big Yellow telah tertidur lelap. Jika ini terjadi di masa lalu, Jiang Chen akan sangat senang melihat Big Yellow tertidur, karena bagi anjing ini, tidur juga berarti berkultivasi, dan setiap kali dia tidur, dia akan selalu menerobos ke alam yang lebih tinggi. Namun, ketika dia menatap Big Yellow yang berbaring diam di lantai, Jiang Chen sama sekali tidak merasa senang. Dia segera berjongkok di samping Big Yellow, lalu memancarkan energi jiwanya dengan bantuan keterampilan derivasi jiwa hebat, mengirimkannya ke tubuh Big Yellow untuk memeriksa kondisinya dari atas ke bawah. Faktanya, luka-luka Big Yellow tidak terlalu parah. Semua organ dalamnya masih utuh, tetapi darahnya sangat tenang. Tampaknya dia telah kehilangan terlalu banyak esensi darahnya, menyebabkan vitalitasnya menjadi sangat lemah, seolah-olah akan hilang kapan saja. Semua ini disebabkan oleh serangan balik dari penggunaan teknik terlarang secara paksa dan pedang yang patah. Itu adalah serangan balik yang paling menakutkan, dan telah membuat Big Yellow mati suri. Di permukaan, Big Yellow telah meninggal, karena vitalitasnya sangat lemah, tetapi dia masih hidup. Namun, mati suri seperti ini sangat mengerikan, karena jika dia dibiarkan dalam keadaan seperti itu terlalu lama dan tidak terbangun, dia akhirnya akan benar-benar mati, dan tidak akan pernah hidup kembali. Anjing ini memiliki garis keturunan binatang ilahi, tetapi sayangnya ia mengalami serangan balik yang parah, dan ditempatkan dalam kondisi mati suri. Ini situasi yang sulit, dan yang dapat saya lakukan untuk membantu adalah menggunakan sutra teratai. Namun, dilihat dari hasil sejauh ini, sepertinya sutra teratai tidak memberikan hasil yang positif. Garis keturunannya perlu dibangkitkan, tidak seperti situasi Anda, di mana jiwa Anda perlu dibangkitkan. Kata guru besar Ren Feng. Kau benar. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghidupkannya kembali dari kondisi kematian palsunya. Selama kita bisa menghidupkan kembali garis keturunan binatang ilahinya, semua hal lainnya akan mudah ditangani. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dibandingkan dengan guru besar Ran Feng, dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kondisi Big Yellow. Setelah itu, Jiang Chen mengepalkan jari-jarinya membentuk pedang dan menembakkan sinar emas tajam dari ujung jarinya, mengarahkannya ke lengannya dan mengirisnya. Sebuah luka besar terbentuk, dan darah langsung menyembur keluar dari luka itu. Selama seluruh proses itu, Jiang Chen sedikit mengernyit. Tanpa ragu, ia meneteskan darah yang menetes dari lukanya ke mulut si kuning besar. Darah segar itu berubah menjadi garis lurus, seperti aliran air yang mengalir dan mengalir ke mulut si kuning besar dengan kecepatan yang stabil. Saudara Jiang, apa yang sedang kamu lakukan? Tyron tercengang oleh tindakan Jiang Chen. Jiang Chen baru saja pulih, tetapi dia memberikan darahnya. Itu bukan sesuatu yang baik untuk Jiang Chen. Teman kecil, darahmu mengandung energi yang murni, dan kau baru saja melewati kesengsaraan surgawi, menjadikannya obat suci. Kau mencoba menggunakan darahmu sendiri untuk membangkitkan garis keturunannya. Teman kecil, kau seorang pria dengan sifat sejati. Namun, kau manusia, dan dia adalah iblis. Meskipun darahmu akan membantunya, kurasa hasilnya tidak akan signifikan. Kata guru besar Ran Feng. Matanya penuh dengan persetujuan saat dia menatap Jiang Chen. Demi menyelamatkan iblis, Jiang Chen tidak berpikir dua kali, dan langsung menyumbangkan darahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Jiang Chen adalah pria sejati, pria yang menghargai teman-temannya.
Sungguh menyenangkan bahwa muridnya bisa berteman dengan seorang jenius seperti ini. Selama ini bisa membantunya, aku tidak keberatan menyumbangkan seluruh darahku. Ekspresi Jiang Chen masih tetap acuh tak acuh. Dia lebih tahu daripada guru besar Ran Feng tentang cara melihat Big Yellow. Sebagai orang suci terhebat di bawah langit, tidak ada orang suci kelas 9 yang dapat dibandingkan dengan pengetahuan dan pengalamannya. Jiang Chen juga tahu betul tentang darahnya sendiri. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa darahnya telah berubah setelah transformasi terakhir, dan itu pasti akan membantu garis keturunan kuda naga Big Yellow. Setelah membiarkan Big Yellow menyerap sebagian darahnya, Jiang Chen mengeluarkan sebuah pil dan menyuapkannya ke Big Yellow. Saat pil itu masuk ke tubuh Big Yellow, pil itu langsung berubah menjadi aliran energi yang banyak dan mulai mengalir ke seluruh tubuh Big Yellow. Energi itu begitu kuat sehingga siapapun bisa merasakannya dari luar. Teman kecil, pil macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Guru besar Ran Feng tidak dapat menahan rasa herannya dan bertanya. Dengan pengalamannya, jarang baginya untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Dia belum pernah melihat pil yang mirip dengan yang baru saja diberikan Jiang Chen kepada Big Yellow. Guru besar Ran Feng dapat dengan jelas merasakan kelangkaan dan kekuatan pil itu, dan pil itu juga mengandung aura air suci 9 matahari, memancarkan energi yang paling murni. Ini adalah pil naga petir 9 matahari. Aku meramunya saat menghadapi kesengsaraan surgawi. Kurasa guru besar pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan menggunakan darahku dan pil ini, aku yakin aku bisa membuat si kuning besar keluar dari keadaan mati surinya. Meskipun dia tidak akan segera bangun, aku bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan yang menimpanya. Agar garis keturunan Big Yellow dapat bangkit, diperlukan saripati darah dari beberapa iblis khusus, seperti Flaming Stallion. Namun, sebelum menemukan iblis seperti itu, Jiang Chen perlu menstabilkan kondisi Big Yellow. Sutra teratai saja tidak cukup. Apa? Pil naga petir matahari 9. Guru besar Ran Feng berteriak kaget saat mendengar nama pil itu, tidak bisa tetap tenang. Dia menatap Jiang Chen dengan mata terbuka lebar, citra biksu terkemukanya benar-benar hilang. Yang tersisa di wajahnya hanyalah ekspresi terkejut. Tyrant juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya bereaksi begitu besar terhadap sesuatu, dan hampir kehilangan akal sehatnya. Tyrant belum pernah mendengar tentang pil 9 naga petir matahari sebelumnya, tetapi dilihat dari namanya, itu pasti pil yang luar biasa. Kalau tidak, masalahnya tidak akan bereaksi seperti itu. Benar sekali, pil naga petir matahari 9. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada guru besar Ran Feng. Ya Tuhan, itu adalah pil yang hanya ada dalam legenda. Aku tidak pernah menyangka pil itu benar-benar bisa dibuat, dan bukan hanya itu, pil itu dibuat oleh seorang raja tempur. Jika pil ini diungkapkan ke publik, aku yakin setiap orang di benua ilahi akan kehilangan akal sehat mereka dan memperjuangkannya. Guru besar Ran Feng sungguh gembira, dia merasa hidupnya layak dijalani sampai titik ini karena dia bisa menyaksikan pil suci seperti pil naga petir matahari 9.